Shalom, salam damai sejahtera bagi semua YouTubers. Hari ini kita mau membahas bersama salah satu tema dari Bulan Kitab Suci Nasional 2020, yaitu Allah adalah Kasih. Ini sebagai bahan untuk minggu pertemuan pertama. Ini merupakan bagian dari tema besar atau tema dasar dari Bulan Kitab Suci Nasional 2020, yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas, dan secara khusus dalam era pandemi COVID-19. Sebelum kita masuk lebih dalam dengan tema ini, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau memberikan kepada kami waktu, kesehatan untuk merenungkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bantulah kami untuk dapat memahami sabda-Mu dan terutama untuk mampu melaksanakannya di dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mulai renungan kita dengan membaca terlebih dahulu teks. Teks yang kita renungkan pada kesempatan ini adalah teks dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 4 ayat 7-21. Allah adalah kasih. Saudara-saudara tercinta, marilah kita mengasihi satu sama lain, sebab kasih berasal dari Allah. Orang yang mengasihi adalah anak Allah, dan ia mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah menyatakan bahwa ia mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita memperoleh hidup melalui anaknya itu. Inilah kasih itu, bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui dia kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang tercinta, kalau Allah begitu mengasihi kita, kita pun harus mengasihi satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi kalau kita saling mengasihi, Allah bersatu dengan kita, dan kasih-Nya menjadi sempurna dalam diri kita. Oleh karena Allah sudah memberikan kepada kita Roh-Nya, maka kita tahu bahwa kita sudah hidup bersatu dengan Allah, dan Allah hidup bersatu dengan kita. Kami sendiri sudah melihat anak Allah, dan kami mengabarkan bahwa ia diutus oleh Bapa menjadi Raja penyelamat dunia ini. Barang siapa mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, Allah hidup bersatu dengan orang itu, dan orang itu pun hidup bersatu dengan Allah. Kita sendiri tahu dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu kasih. Orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih, orang itu bersatu dengan Allah, dan Allah bersatu dengan dia. Kasih dijadikan sempurna dalam diri kita, agar kita mempunyai keberanian pada hari pengadilan. Kita akan mempunyai keberanian sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata, saya mengasihi Allah, tetapi ia tidak mengasihi saudaranya, orang itu pendusta. Sebab orang yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sebab itu inilah perintah yang diberi Kristus kepada kita. Barang siapa mengasihi Allah, harus mengasihi saudaranya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari terkasih, kita mengalami pandemi global COVID-19. Mungkin pada waktu yang sama atau hari yang sama pada bulan atau tahun yang lalu, kita tidak akan menduga bahwa ini terjadi. Ada suatu wabah yang mengakibatkan begitu banyak perubahan di dalam kehidupan kita. Paus Fransiskus sendiri juga mengalami sebenarnya dalam era COVID ini, pernah dia katakan, dia pernah mengalami krisis iman ketika menghadapi pandemi ini. Namun itu sudah diatasinya. Karena rahmat Tuhan, beliau katakan, saya mampu mengatasinya. Dan beliau memesan kepada kita supaya kita tetap percaya akan Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan. Kita hadapi ini semua dengan ketekunan dan keberanian. Paus Fransiskus juga mengatakan momen pandemi ini
merupakan momen yang baik bagi kita untuk merefleksikan kembali hidup kita. Secara khusus juga kita melihat ada akibat yang besar terhadap kelompok-kelompok yang disebutkan oleh Paus Fransiskus ini, kaum miskin dan gelandangan. Itu berarti masa bagi kita bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri dengan segala kesulitan kita. Ya, kita punya kesulitan, tetapi jangan lupa bahwa ada yang lebih sulit daripada kita. Mereka yang perlu untuk mendapatkan pertolongan. Inilah masa bagi kita juga di dalam iman untuk mencari solusi konkret bagi mereka yang mengalami kelaparan, kekurangan akibat COVID-19 ini. Saya sendiri waktu awal-awal itu ketika ada pembatasan sosial di Indonesia itu ketika sudah berjalan sekitar 1 bulan, itu saya tiba-tiba dihubungi oleh seorang teman, seorang umat juga sebenarnya, yang mengalami kesulitan dan dia mengatakan saya sudah mulai kelaparan, tidak punya uang untuk membeli makanan. Karena dia itu adalah pekerja harian. Karena pekerja harian ketika tidak ada pekerjaan karena COVID ini, semua diliburkan, artinya dipulangkan, dia pun tidak mempunyai penghasilan. Dalam waktu sekejap, uang yang dimilikinya itu berkurang karena dia juga tidak punya banyak tabungan. Akhirnya dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Saya kenal orang ini, dia tidak mungkin menghubungi saya kalau tidak dalam keadaan putus asa. Jadi ketika saya mendengar itu, mengalami itu, saya juga tidak tahu mau berbuat apa ya. Memang sudah langsung apa yang bisa saya tolong, saya tolong, saya berikan apa yang saya bisa berikan. Lalu saya menulis kolom di Facebook, lalu banyak orang juga menanggapi, dan akhirnya juga ya semua orang menyadari bahwa COVID ini membawa dampak yang langsung terasa bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Jadi ini masa bagi kita bukan hanya untuk sekedar, oh ya, ini ada kesulitan, kita pusing dengan urusan kita masing-masing, tapi justru kita mesti lebih peka terhadap mereka yang saat ini sudah tidak mempunyai makanan. Lalu bagi keluarga, ini bukan hanya wanita saja, tapi disebutkan secara khusus oleh Paus Fransiskus, adalah wanita yang mengalami KDRT. Ya, dalam momen-momen yang sulit, mungkin karena stres itu terjadilah kekerasan di dalam rumah tangga. Itu bagi yang lemah, misalnya perempuan atau anak-anak, itu mengalami akibat ya dari COVID ini juga. Mereka menjadi bulan-bulanan, terjadi pertengkaran, konflik di dalam rumah tangga karena persoalan ekonomi. Ya, beberapa bulan terakhir ini juga saya mendapat banyak konseling tentang krisis di dalam keluarga, dan masalah utama mungkin 3 dari 4 persoalan yang muncul di dalam keluarga itu adalah persoalan ekonomi. Ada suami yang kehilangan pekerjaan, pengangguran, lalu akhirnya stres, dia sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, tetapi karena krisis ini dia tidak mempunyai pekerjaan, lalu dia mulai minum-minum, mabuk-mabukan. Yang terjadi adalah ketika pulang ke rumah, istrinya dipukuli. Ini terjadi bukan hanya satu dua kasus, itu cukup banyak kasus terjadi justru dalam era COVID-19 ini. Banyak keluarga yang akhirnya mengalami kegoncangan, bahkan menurut penelitian itu banyak keluarga yang akhirnya mengajukan perceraian. Dan itu terjadi di era COVID ini. Jadi bagi kita juga, mungkin kita tidak mengalami, tapi yang mengalami itu kita juga tetap mesti mengevaluasi diri untuk menemukan kembali sebenarnya apa sih tujuan perkawinan Kristiani, menemukan kembali makna keluarga yang sesungguhnya, keluarga Kristiani yang sesungguhnya. Keluarga Kristiani yang bukan didasarkan hanya pada senang bersama, tetapi juga menghadapi kesulitan secara bersama. Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, tetap saling menguatkan. Memang ini saya tidak tahu ini tidak gampang, apalagi ada masalah kelaparan, masalah kesulitan, penderitaan di depan mata. Tapi baik kita juga bagi diri kita sendiri, kita memikirkan kembali apa sebenarnya makna hidup berkeluarga itu. Keluarga Katolik, keluarga Kristiani itu tujuannya nomor 1 itu adalah kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Jadi kebahagiaan suami istri itu yang nomor 1, dan untuk mencapainya itu memang saya tidak bisa itu hanya dari satu pihak saja, tapi semua pihak, suami dan istri itu harus saling menguatkan. Dalam salah satu tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih salah. Dua-duanya itu perlu saling memahami kekurangannya di mana, lalu kelebihan di mana, ada masalahnya di mana. Ayo kita cari solusinya bersama-sama. Lalu juga
orang-orang lain yang terdampak ekonominya, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tokonya itu bangkrut karena tidak ada ya pembelinya, mereka mesti dibantu. Ya, saya tahu ini berat bagi semua, tetapi ada yang masih mempunyai cukup atau bahkan lebih, itu mulailah itu untuk berbagi. Ya, kenapa? Karena Allah adalah kasih, dan kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga harus saling mengasihi. Kasih itu adalah solusi. Lepas dari pandemi, krisis iman itu nyata. Krisis iman itu nyata. Baik timur maupun barat, ya saya tulis di sini seperti ada blok kiri, blok kanan, tapi sebenarnya itu baik timur maupun barat mengalami krisis akibat dari barang-barang ini, ya, utilitarianisme religius, sekularisme dan ateisme praktis, radikalisme, materialisme, hedonisme, ini semua dialami baik timur maupun barat. Dan itu mengakibatkan krisis iman di seluruh dunia. Saya beri contoh, misalnya utilitarianisme religius. Ini yang mungkin agak halus yang tidak disadari. Misalnya ada orang-orang yang beragama itu hanya karena agama itu memberikan sumbangan bagi dia. Jadi mereka pergi misalnya untuk beribadat. Karena dijanjikan, di dalam ibadat itu, kalau kita beribadat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan 100 kali lipat. Kalau kalian itu sampai ada pihak-pihak tertentu yang seperti menjual agama. Kalau kalian itu memberikan donasi sekian, itu akan mendapat 10 kali lipat dan sebagainya. Agama itu dijadikan ya semacam bisnis, ya bisnis agama. Berkat itu diperjualbelikan. Nah, tanpa disadari, ini membuat krisis iman yang luar biasa juga. Karena orang yang hanya sekedar beragama, beribadat untuk mencari keuntungan, itu kalau tidak mendapat keuntungan di satu tempat, dia akan cari tempat lain. Dengan mudahnya dia akan berpindah. Jadi itu bukan beriman itu namanya. Itu hanya iman itu hanya sekedar alat untuk mencapai tujuannya, yaitu untuk mencapai misalnya untuk keberuntungan. Kalau ikut Tuhan ini, wah ini nanti kita akan dapat rezeki. Tapi ketika ikut Tuhan ini tidak mendapatkan rezeki, atau malah mendapat kemalangan atau kesusahan, dia dengan mudah akan pindah agama. Ini banyak terjadi juga zaman ini, orang-orang seperti itu. Tanpa kita sadari juga, ya kita mengalami itu dalam skala yang besar maupun kecil. Yang kecil tuh misalnya ada seorang bapak yang pernah mengatakan, aduh Romo, saya udah malas ke gereja. Buat apa ke gereja? Ke gereja juga tidak menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Tuhan itu seperti tidur aja. Untuk apa saya ke gereja? Nah, jadi bapak ini sebenarnya mengalami krisis iman. Artinya dia ke gereja itu, dia akan ke gereja kalau dia nasibnya baik, dia itu dapat keuntungan dari usahanya, dia itu tidak mengalami kesulitan. Nah, itu dia baru ke gereja mencari Tuhan. Padahal ya agama atau dalam hal ini mengasihi Tuhan itu bukan soal pamrih, bukan soal kalau saya beribadat Tuhan harus balas ibadat saya dengan memberikan kepada saya apa yang saya perlukan. Itu namanya menyogok Tuhan. Tapi dalam kepercayaan kita yaitu kita cari dulu. Memang kita tidak perlu khawatir. Kalau kita mengabdi Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan kita dengan segala berkat-Nya. Tapi bukan karena kita mencari berkat itu lalu kita mengasihi Tuhan. Kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya. Maka yang lain-lain itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kamu takut. Burung di udara saja dipelihara Tuhan. Asal kita berusaha, asal kita beribadat, asal kita berserah. Ya, saya tahu ini kok semacam pastor gak pernah mengalami sih kesulitan hidup di luar. Tapi keluarga saya alami dan saya tahu persis itu. Ketika keluarga saya dalam kesulitan yang besar, Tuhan tidak pernah sampai membuat kami kelaparan. Iya, sampai batas-batas itu mengalami kami, tapi tidak sampai kelaparan. Kami tidak pernah. Suatu ketika mami saya karena bapak saya sakit, lalu kakak perempuan saya pertama juga sakit, membutuhkan biaya luar biasa. Ketika papa baru keluar dari rumah sakit, kami jemput, ya saya jemput bersama mama. Ketika mau masuk taksi, mama saya bilang, Fuk, ya dia panggil saya Fuk ya, uang kita sekarang tinggal waktu itu sekitar 200.000 ya. Seluruh uang kita tidak ada lagi tabungan karena sudah habis untuk membayar obat dan rumah sakit dari papa dan juga dari kakak saya yang pertama. Kakak saya yang pertama itu kanker, papa saya stroke. Jadi waktu itu biaya yang luar biasa harus kami, dan Tuhan membantu lewat orang-orangnya. Tidak kami duga-duga juga. Tapi waktu naik taksi saya ingat sekali, mama saya bilang, uang kita semuanya tinggal 200.000. Lalu kami naik taksi pulang, waktu itu dibayar 160.000, jadi uangnya tinggal 40.000. Dan mama saya waktu itu ngomong dengan, ya dia tidak sedih, dia ngomong itu dengan apa adanya.
tidak dengan wajah sedih atau putus asa juga, dia mengatakan, ini loh uang kita tinggal 200.000 gimana. Lalu saya jawab itu dengan enteng juga waktu itu dalam iman, ya bukan enteng mengentengkan meremehkan, tidak. Ada kesedihan juga, tapi kesedihan itu ditutupi oleh rasa dominan itu adalah rasa percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami ya binasa, kelaparan, hancur, harus melakukan kejahatan, melakukan kriminalitas untuk hidup. Lalu dalam taksi itu juga saya bilang ke mama saya itu dalam bahasa kami, bahasa Hokkien, ya mak, coba mama pikirlah, memang uang kita tinggal 2.000 ya. Tapi coba mama pikir, apakah sampai hari ini pernah Tuhan membiarkan kita kelaparan? Pernahkah kita kelaparan? Artinya tidak mempunyai makanan, bukan soal puasa atau tidak puasa. Puasa ya lapar, tapi ketika kita mau makan, pernahkah kita tidak punya makanan? Lalu mama saya berpikir agak lama, terus dia mengatakan, tidak pernah. Memang kami juga jatuh bangun, naik turun kehidupan kami. Tetapi tidak pernah Tuhan membiarkan kami satu keluarga itu sampai kelaparan. Jadi mengabdi Tuhan, asal kita percaya pada Tuhan, tentu sambil usaha juga, tidak berpangku tangan, tidak malas-malasan, tapi bekerja dengan usaha kita, maka kita juga tidak akan dibiarkan kelaparan. Krisis iman yang lainnya itu munculnya misalnya radikalisme. Siapa yang tidak sama denganku itu berbahaya. Ajaran agamaku satu-satunya yang benar. Ini juga merupakan salah satu bentuk krisis iman. Artinya orang yang biasanya sampai bersikap radikal lalu membenci orang lain itu jelas mengalami krisis iman. Itu pasti bukan ajaran iman, ajaran agamanya yang sesungguhnya. Ajaran agama apapun itu pasti mengajarkan kebaikan, kedamaian, cinta kasih, bela rasa. Kalau sampai muncul kebencian, sampai muncul bahkan keinginan untuk melakukan kekerasan, pembunuhan terhadap orang yang tidak sama dengan mereka, ini pasti merupakan suatu krisis iman. Lalu berikutnya, sekularisme dan ateisme praktis. Tuhan ada, tetapi dia tidak peduli. Nah, ini biasa berkembang di Barat hingga saat ini, ya. Orang menganggap bahwa agama itu justru menghambat kemajuan. Memang kalau orang yang skeptis, orang yang melihat kondisi sekarang ini, banyak kerusuhan, banyak konflik, itu justru karena agama. Bisa jadi itu menjadi batu sandungan bagi dia. Lalu dia mengatakan, buat apa beragama? Kalau nantinya karena agama justru muncul peperangan, muncul konflik, muncul perpecahan. Agama yang mana dulu? Iman yang mana dulu? Iman yang sesungguhnya itu membawa orang pada perdamaian. Justru ketika kita beragama dengan baik, beriman dengan baik, dan hasilnya seperti kata Tuhan Yesus, pohon itu dikenal dari buahnya. Buah-buah yang baik itulah menjadi tanda atau bukti bahwa agama yang kita anut itu adalah agama yang benar. Tuhan yang benar yang kita abdi. Dan itu akan membawa berkat bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Buah kedamaian, buah cinta kasih. Ya lihat aja orang-orang Katolik yang benar-benar menghayati imannya. Mereka juga akan menjadi berkat bagi sesamanya. Termasuk kalian. Kalau kalian sungguh-sungguh mau beriman, itu berarti kalian itu akan terbukti iman kalian itu dalam kasih kalian kepada sesama. Berkat kalian yang kalian bagikan kepada orang lain. Lalu mereka mengatakan kita bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri. Ya, Tuhan itu urusan Tuhan. Ya, itu kata mereka. Tetapi sebenarnya kebahagiaan kita yang penuh itu, kebahagiaan kita yang sempurna justru kita temukan di dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ketika kita melakukan tanggung jawab kita di dalam Tuhan, mempersembahkan hidup kita, karya kita bersama dengan Tuhan. Ini yang akan membuat kita bahagia secara penuh. Lalu krisis iman berikutnya itu muncul dalam bentuk materialisme dan hedonisme. Ya, seolah-olah uang itu adalah jaminan kebahagiaan. Orang sibuk macam-macam. Tidak lagi mereka mencari Tuhan, tapi sibuk mencari uang. Mereka menjadi hamba mamon. Dalam hal ini Yesus mengatakan, tidak mungkin kamu mengabdi Tuhan sekaligus mengabdi mamon. Tidak mungkin. Harus pilih salah satu. Kalau mengabdi Tuhan, itu otomatis uang tetap kita pakai, tapi kita tidak terikat pada itu. Uang bukan jaminan kebahagiaan. Uang itu bahkan hambatan kalau dalam hal tertentu, dalam kasus tertentu, uang itu menjadi hambatan. Makanya orang kaya susah masuk surga, kata Tuhan Yesus. Karena uang itu membuat kita tenggelam dalam kenikmatan, menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang bukan Tuhan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi ketika kita sibuk dengan hal yang tidak bukan Tuhan, yaitu membuat kita menjauh dari Tuhan. Apalagi kenikmatan yang diakibatkan oleh hawa nafsu yang tidak teratur. Bisa saya pikirkan bahwa kalau kalian mempunyai uang banyak,
bisa makan apa saja, bisa beli apa saja, kalau mau kenikmatan apa saja, itu bisa didapatkan dengan uang, ya otomatis kita akan tenggelam di situ. Kalau kita tidak benar-benar beriman. Kalau kita beriman, uang sebanyak apapun itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk mencari hal-hal yang tidak benar. Justru uang itu akan kita gunakan untuk pewartaan, untuk membantu mereka yang susah, untuk mengembangkan karya misi gereja. Ini uang akhirnya kita pakai, kita bersahabat dengan Momon untuk mengembangkan kerajaan Tuhan. Bagi mereka yang mengembangkan kerajaan Tuhan dengan harta kekayaan mereka inilah, mereka akan menemukan kekayaan yang sejati, kebahagiaan yang sejati, dan akhirnya keselamatan. Jangan tanggung mengikuti Tuhan itu. Kalau kalian punya apa, berikan itu untuk pewartaan, untuk pelayanan. Saya senang karena dewasa ini semakin banyak orang Katolik yang tergugah imannya untuk membantu karya misi gereja. Karya misi gereja itu tentu memerlukan juga tenaga-tenaganya, utusan-utusan, pekerja-pekerja di kebun angkurnya. Tapi pewartaan itu juga memerlukan dukungan finansial. Kalau kalian tuh memberikan persembahan kalian untuk misi, Tuhan juga tidak akan. Ya, saya ingat itu cerita tentang Teresa Avila. Teresa Avila itu suatu ketika ada seorang kaya yang mendirikan satu kapel di biaranya, di biara salah satu biara yang didirikan oleh Santa Teresa de Avila. Lalu setelah itu, beberapa lama kemudian, orang kaya ini meninggal. Lalu Tuhan menunjukkan kepada Teresa de Avila dalam doanya bahwa orang kaya itu, meskipun hidupnya penuh dengan dosa, namun karena dia pernah menyumbangkan kapel untuk biara Santa Teresa de Avila, lalu Tuhan mengatakan dia itu meskipun harus mengalami pemurnian di api penyucian, tetapi jiwanya akan diselamatkan. Jadi jangan sepelekan amal untuk gereja. Saya berkata seperti bukan saya pastor ya, saya tidak mendirikan gereja, saya tidak mendirikan apa-apa, tidak ada kepentingan di sini. Tapi ini loh, betapa pentingnya karya misi gereja itu, dan itu tergantung juga dari kalian. Karya misi pendidikan, kesehatan, misi pewartaan, ini memerlukan biaya yang tidak kecil. Jangan seperti orang kaya yang bodoh yang numpuk hartanya untuk dirinya sendiri lalu berkata, setelah lumbungnya penuh, dia mengatakan, tenanglah jiwaku, sekarang enak, tidak perlu lagi, saya khawatir. Tahu-taunya malam itu dia mati. Apa dia bawa semua itu hasil usahanya? Buat apa orang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, kata Tuhan Yesus. Jangan simpan kekayaan kalian itu. Susah kalian masuk surga. Tuhan Yesus yang katakan, susah kalian masuk surga. Kalau mau masuk surga, jual itu, bagikan kepada orang miskin, bagikan itu kepada gereja juga untuk misi-misi mereka, lalu apa yang cukup bagimu, cukupkanlah itu bagimu. Dan kalau kamu murah hati, Tuhan akan lebih murah hati kepadamu. Ini benar loh ya, saya katakan ini serius ini. Kalian punya duit itu, jangan disimpan untuk diri kalian sendiri. Krisis iman itu dalam bentuk apa saja ya, kita lihat ini bentuk-bentuknya. Mungkin dari kalian ada juga yang mengalami saat ini. Karena penderitaan, ya, kena sakit, kena ditinggal mati, difitnah, depresi, kesulitan hidup, luka batin, lalu mulai meninggalkan Tuhan. Tidak lagi berdoa, tidak lagi ke gereja, tidak lagi sembahyang. Apalagi pelayanan. Doa saja sudah enggak. Doa sebelum makan aja kagak. Doa sebelum tidur apalagi. Doa pribadi. Alah, sakramen. Kenapa? Buat apa berdoa? Saya menderita begini. Kok saya ya yang harus menderita? Saya berdoa tapi Tuhan tidak mendengarkan. Lalu mengalami krisis ini. Saya katakan, siapa sih yang nggak menderita? Tuhan Yesus juga menderita bagi kita. Para kudus. Ada orang kudus yang tidak menderita. Tapi bedanya apa? Bedanya orang kudus kalau menderita, mereka itu justru mempersembahkan itu. Penderitaan itu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lalu kita menderita, kita mengeluh. Sama seperti orang Israel di padang gurun itu, ketika mereka mengalami kelaparan, kehausan di padang gurun, lalu mereka mulai mengeluh. Akibatnya apa? Yaitu mereka binasa di padang gurun. Bagi kita, penderitaan atau sakit itu memang harus kita alami sih ya. Kita masih hidup di dunia. Tetapi ini semua akan berlalu. Yohanes mengatakan, ini loh, bumi dan langit yang kalian kenal ini akan berlalu. Segala penderitaan ini, kata Paulus, tidak akan bisa dibandingkan dengan apa yang disediakan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Seberat apapun penderitaan kita, jangan putus asa. Saya juga pernah mengalami sedikitlah penderitaan sakrat maut itu waktu mau mati karena ada batu empedu lalu turun, itu sakit sekali memang. Puji Tuhan ya, karena saya diberi rahmat, saya tidak kehilangan iman, saya tetap berseru kepada Tuhan dan syukur masih sempat waktu itu mempersembahkan sakit yang luar biasa seperti ada pisau yang dari dalam itu menyayat organ dalam saya itu. Tapi waktu itu
saya teriak, Yesus, Yesus, saya diberi rahmat untuk mempersembahkan sakit itu juga seperti Yesus menderita di salib. Saya persembahkan itu juga untuk keselamatan jiwa-jiwa, kepertobatan orang berdosa. Itulah artinya kita menjadi pengikut Kristus. Lalu gaya hidup mewah, kita punya duit banyak, itu menimbulkan kemalasan rohani. Akhirnya menjadikan iman kita itu krisis. Kemudahan, hiburan mudah, HP ini misalnya ya, HP itu, gadget-gadget itu membuat kita nyaman, membuat kita mencari hiburan itu gampang, orang main game sampai seharian, nonton YouTube, main medsos, TikTok, ini menyenangkan sekali. Tapi ini kalau kita pakai secara tidak teratur terus-terusan, itu membuat iman kita kendor. Kenapa? Ya, karena kita tidak lagi berdoa, kita sibuk dengan ini. Hati-hati. Lalu juga yang berikutnya membuat kita krisis iman itu batu sandungan. Itu mungkin kita di sini kurang mengalami ya, tapi di Eropa, Amerika itu kerasa sekali. Pernah satu kali waktu saya pelayanan di San Francisco, saya pakai baju kolar itu ya, kolar imam itu yang ada putihnya di sini kolar. Lalu saya jalan-jalan di downtown, saya lihat ada seorang ibu bawa anaknya, dia gandeng anaknya, kami mau berpas-pasan gitu. Nah, waktu mau berpas-pasan, dia lihat saya, ibu itu melihat saya sampai gini deh. Dia melihat saya begini kan seperti marah sekali. Lalu anaknya itu dia sembunyikan di belakangnya tuh, ya supaya gak ketemu saya gitu. Ya, seolah-olah saya ini pedofil apa. Tapi memang itu terjadi di dalam gereja dan itu membuat orang banyak benci kepada gereja, meninggalkan gereja. Itu terjadi di barat. Mungkin di sini tidak ya, tapi sama aja. Ada juga orang-orang itu termasuk waktu itu papa saya, sekarang enggak lah ya, tapi waktu itu papa saya, ngapain sih ke gereja, ikut doa lingkungan, ikut misa. Saya lihat itu banyak orang yang rajin, aktivis-aktivis gereja itu, tapi hidupnya itu juga nggak karu-karuan. Selingkuh sana, selingkuh sini, kasar. Ya tidak mencerminkan lah. Untuk apa kita beribadah, tapi akhirnya juga hidup tidak sesuai dengan ibadah kita. Papa saya pun malas ke gereja, tapi sebenarnya kebenarannya aja. Kita memuji Tuhan, beribadah kepadanya, karena itu suatu kewajiban. Suatu tanda bahwa kita ini adalah pengikutnya. Kita percaya kepadanya. Bagaimana kita mau selamat kalau kita tidak beribadah? Bagaimana kita mau selamat kalau kita malas untuk menjalin hubungan dengan Tuhan? Kita diselamatkan karena Yesus kok, bukan karena yang lain. Lalu sekarang disuruh untuk bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi, malah gak mau. Malah mikirin orang yang ikut misa, lalu berbuat aneh-aneh di luar. Enggak. Kalau karena ikut misa, fokuslah pada Tuhan, bukan orang lain. Yang penting di situ itu adalah kamu dengan Tuhan. Nah, ini ada seorang bapak yang tiap kali ke gereja tuh ngomel terus. Orang yang main handphone, dia bilang, dia mengeluh kepada pastor. Itu tadi ada orang main handphone lah, terus ada yang bawa anak kecil ribut lah. Lalu dia kenal itu satu bapak, dia selingkuh, dia berzina, tapi maju nyambut komuni lah. Nah, itu selalu dilaporkan. Dia ngomel terus. Sepanjang Ekaristi itu dia ngomel. Dia melihat kelakuan orang itu, lalu dia cerita kepada pastornya, ngomel terus. Lalu suatu ketika pastornya bilang, gini aja, coba engkau bawa satu gelas air. Satu gelas air penuh, ya penuh. Kemudian kamu jaga supaya air itu tidak tumpah sepanjang Ekaristi. Hah? Maksudnya apa, pastor? Lakukan aja, dia bilang. Oke lah. Dia bawa satu gelas air penuh. Lalu dia berdiri, dia jaga. Waktu berlutut juga dia jaga. Orang-orang liatin aja dia, tapi dia karena dia pastornya yang suruh, dia betul-betul konsentrasi, dia jaga supaya air itu nggak tumpah. Maju komuni pun dia tetap bawa itu sampai komuni ya. Lalu setelah selesai itu pastornya tanya, kamu lihat aku yang kamu alami. Mau ngalamin apa, mau lihat apa, mau komentari apa, pastor? Sepanjang Ekaristi saya konsentrasi jaga supaya air itu tidak tumpah. Lalu pastor itu mengatakan, itulah yang harus kamu lakukan dalam setiap Ekaristi. Fokusnya sekarang bukan ke air itu, tapi fokus ke Tuhan. Jaga supaya Tuhan itu tidak keluar dari pikiran. Jaga supaya Tuhan itu tidak tumpah keluar. Jaga supaya Tuhan itu tetap ada di dalam perhatian dan fokusmu. Sehingga kamu pun tidak akan melihat yang lain. Ingat kisah orang Farisi itu ya. Orang Farisi yang berdoa itu, dia doanya, aku tidak seperti dia, aku tidak seperti itu, aku ini baik. Tapi apakah dia pulang dibenarkan? Tidak kan? Nah, jadi jangan peduli dengan segala macam skandal pastor yang berdosa. Ya namanya juga manusia pastor. Umat yang berdosa, yang meskipun ke gereja tetap melakukan skandal. Ya itu urusan mereka dengan Tuhan.
Itu bukan urusanmu. Kalau kamu tenggelam di situ, malah kacau. Kamu tidak berdoa, tidak dibenarkan. Lalu berikut kesibukan. Ya, kesibukan ini sering sekarang ini. Manusia itu terlalu sibuk sehingga selalu kalau mau ke gereja, aduh capek. Mau ikut persekutuan doa, capek. Apalagi mau doa rosario, aduh ngantuk. Itulah yang terjadi. Sibuk dengan yang lain, tidak punya waktu untuk Tuhan. Padahal yang utama adalah kumpulkanlah bagimu harta di surga. Harta di dunia kamu kumpulkan akan habis. Harta di surga itu tidak akan habis. Lalu yang terakhir, indifferent. Agama tak penting, agama tak berguna. Agama hanya pelengkap, agama meresahkan. Kok agama dikambing hitamkan? Karena kamu malas, karena kamu mau hidup sesuai dengan maumu sendiri, egois, maumu sendiri, lalu kamu menyalahkan agama. Semua agama, lihat aja, agama-agama itu, tokoh-tokohnya juga banyak yang berdosa. Sekali lagi, jangan lihat mereka. Urusan mereka dengan Tuhan. Nomor satu itu adalah kamu cari keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahkan setelah itu, kalau kamu sudah mengerjakan keselamatanmu, kau masih harus juga mewartakan Injil. Kasih Allah itu adalah solusi bagi kita. Karena Allah itu terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita tidak perlu takut bahwa kita ini dibiarkan begitu saja. Ya, kalau kita lari dari Tuhan, dia juga tidak bisa memaksa kita untuk datang kepadanya. Dia hanya bisa menghimbau, ayo datang lagi, datang lagi. Itu tanpa syarat. Yang penting kamu mau aja. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan dalam saat kita masih berdosa. Jadi bukan karena kita mengasihi Allah, lalu Allah mengasihi kita. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan itu diberikan kepadanya tanpa pamrih, tanpa imbalan apapun, gratis. Setelah kamu mau terima saja, mengasihi dia kembali. Dan bahkan cara Allah membujuk kita itu sampai mengutus putranya. Ini Yesus, ayo kamu ikut dia. Selamat, saya berikan kepadamu putraku sendiri. Sampai dia wafat di salib, gratis untuk kalian. Darahnya yang berharga menyelamatkan kita. Dan berikutnya, ini renungan 1 Yohanes itu kembali ya. Kalau kita menerima kasih Allah itu, kita pun akan mendapatkan kasih itu tinggal di dalam kita, kita bersatu dengan Allah. Tanda bahwa kita memang mengasihi Allah, kasih Allah itu adalah diri kita mengasihi sesama. Kata Yohanes, kalau kamu mengatakan kamu mengasihi Allah, tapi kamu membenci saudaramu, kamu itu pendusta, bohong. Tapi kalau benar kamu mengasihi Allah, kasih Allah itu tinggal di dalam dirimu, maka kita juga akan mengasihi saudara kita. Dengan demikian, kita tidak takut apapun. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Kita tidak takut mati. Mengapa orang takut mati? Karena takut menghadapi apa yang ada setelah kematian itu. Tapi kalau kita orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, mengasihi sesama, kita tidak takut mati. Wah, mati itu suatu keuntungan seperti kata Paulus ya. Karena kalau mati kita ketemu Yesus. Dan Yesus yang datang menghakimi kita. Menghakimi kita karena kasih kita. Ya, berdasarkan kasih kita. Kalau kita mengasihi dia, kita satu dengan dia, nggak mungkin dia memotong dirinya sendiri kasih itu. Kita sudah nempel ke dia dengan kasih kok. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nggak ada. Asal kita punya kasih itu. Dan tandanya kita punya kasih itu, kita hidup berdamai dengan orang lain. Kita tidak ada kebencian kepada orang lain. Tidak membenci saudara kita. Tidak membenci suami, istri, anak-anak. Tidak. Kakek, nenek, orang tua. Tidak. Bahkan tidak membenci tetangga, tidak membenci siapapun. Tandanya kita kasih Tuhan. Sehingga kita tidak takut menghadapi hari penghakiman sekali. Ada 4 pertanyaan pendalaman di sini. Bagaimana menjelaskan bahwa Allah adalah kasih? Coba kalian jelaskan. Lalu jika Allah adalah kasih, siapakah kita manusia? Mengapa kita harus saling mengasihi? Dan di dalam pertanyaan terakhir, apa artinya di dalam kasih tidak ada ketakutan? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalian mengikuti sampai selesai ini. Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Kami ini lemah Tuhan, tapi kami tahu bahwa bersama Engkau kami akan menemukan kebahagiaan yang sejati, dan di dalam Engkau kami juga akan mampu melakukan segala sesuatu yang baik. Bantulah kami semua agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.